Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya setelah 2 minggu. 2 minggu kita tidak ketemu karena jatahnya adalah saudara belajar melalui Elena. Nah, di minggu kali ini kita alhamdulillah ini kesempatan karena materinya pun juga sebenarnya sudah saudara pahami dan mungkin juga ada di sekitar saudara untuk materi bentuk dari bisnis gitu. Nah, nanti di akhir perkuliahan ini kalau saudara sudah lihat materinya, itu juga ada beberapa tugas yang harus saudara selesaikan, entah itu nanti tugas kelompok atau tugas individu. Gitu. Nah, ini sebenarnya materinya nggak terlalu banyak, nanti kita bisa maksimalkan di diskusi kita hari ini. Oke, ini semoga silakan teman-teman yang belum join bisa dijabri ya. Karena ini kita kurang 5 orang lagi yang belum join. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke. Jadi, sudah terlihat ya di tempat saudara untuk slide yang saya share ke saudara. Sudah, Bu. Oke, jadi ini materinya sebenarnya sudah, Bu. Ya, materinya sama seperti dengan yang saya upload di Elena. Kalau yang diupload di Elena itu versi PDF-nya. Ternyata saya cek semuanya, semua kelas itu saya upload yang versi PDF-nya. Kalau ini versi PPT-nya. Nanti kalau saudara butuh akan saya upload di Elena juga untuk versi PPT-nya. Biar saudara bisa di print atau bisa dicoret-coret gitu. Oke. Jadi materi kita pada pertemuan hari ini itu adalah mengenai bentuk dari badan usaha dan perusahaan. Jadi yang perlu saudara pahami ini adalah dua hal yang berbeda ya, yaitu ada badan usaha dan ada perusahaan. Itu dua hal berbeda ini itu akan kita telaah lebih lanjut sebenarnya bedanya di mana antara badan usaha dengan perusahaan. Ya, perusahaan. Mungkin juga saudara pernah mendengar di situ ada PT, kemudian ada CV, ada firma dan lain-lain. Itu sebenarnya mereka masuk ke badan usaha atau perusahaan. Itu yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, untuk definisinya sendiri yang dimaksud dengan badan usaha itu adalah suatu kesatuan hukum dan ekonomi atau organisasi yang memakai faktor produksi untuk memproduksi entah itu bisa berupa barang, entah itu jasa dengan tujuan adalah ini. Jadi semua kegiatan bisnis itu pasti tujuan akhirnya adalah profit oriented ini. Ini tujuannya itu adalah profit oriented. Serta memberikan pelayanan pelayanan umum kepada masyarakat. Nah, berarti yang namanya badan usaha di sini ada yang namanya kesatuan hukum. Jadi tidak hanya hukum saja, tetapi juga ada kesatuan ekonomi. Kalau hukum berarti nanti di situ ada surat izin, misalkan di situ ada surat izin pendirian, kemudian ada surat misalkan di situ ada sertifikasi halal dan lain sebagainya. Itu kalau secara hukum. Nanti akan kita bahas. Nah, kalau ekonomi berarti nanti di situ kesatuan ekonomi ini dia mengorganisir berbagai faktor produksi nih. Berbagai faktor produksi. Faktor produksi itu apa? Jadi ada sumber daya alam, kemudian ada SDM dan ada modal. Itu adalah faktor produksi. Jadi semuanya kita nggak cuma sumber daya alam saja, tetapi juga di situ kita mengorganisir sumber daya manusia. Berarti ini kaitannya dengan tenaga kerja. Kalau sumber daya alam itu kaitannya dengan bahan baku.
dan ada modal juga. Jadi ketika faktor produksi itu dikelola untuk menghasilkan suatu produk. Jadi ini nanti hasil akhirnya itu adalah produk. Produk itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Gitu ya. Nah, Bu, kalau misalkan faktor produksi itu kan sebenarnya ada 4 ya. Nanti ketambahan satu lagi, ada yang menyebutkan di situ misalkan di situ skill. Jadi kalau yang saudara pahami mungkin yang namanya faktor produksi itu ada 4, ada SDA, ada SDM, ada modal dan ada skill. Tapi kalau saya itu lebih condong ketiga faktor tersebut, yaitu ada SDA, ada SDM dan ada modal. Jadi kalau skill itu adalah faktor turunan dari SDM ini. Jadi saudara tidak perlu bingung karena setiap ahli ekonom itu ada yang menyebutkan 3 dan ada yang menyebutkan 4. Jadi saudara tinggal mau ikut aliran yang mana itu boleh, terserah masing-masing dari saudara gitu. Itu kalau badan usaha. Sedangkan yang namanya perusahaan itu adalah tempat. Jadi perusahaan itu tempatnya. Kalau badan usaha itu lebih ke kesatuannya. Jadi di situ ada kesatuan hukum, ada kesatuan ekonomi. Nah, di dalam kesatuan hukum dan ekonomi itu apa isinya? Yaitu isinya adalah ini mengorganisasi semua faktor produksi. Semua faktor produksi itu diorganisir, dikelola, kemudian menghasilkan suatu produk, dan nanti tujuannya adalah untuk mendapatkan laba atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini prosesnya memang complicated banget dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau perusahaan itu adalah tempat. Jadi tempat ya, berarti ini bentuknya apa? Fisik. Tempat yang digunakan untuk melakukan proses produksi, entah itu barang maupun jasa atau tempat berlangsungnya dari proses produksi yang menggabungkan berbagai faktor produksi dalam rangka untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi kalau perusahaan itu lebih kepada tempat atau fisik. Kalau badan usaha di situ semuanya mulai dari di situ ada fisiknya juga, kemudian ada kesatuan hukum dan ekonominya juga kayak gitu. Nah, kalau badan usaha itu lembaganya, kalau perusahaan itu adalah tempat. Beda ya, antara lembaga sama tempat. Lembaga itu ya semuanya, mulai dari awal sampai akhir, seperti yang tadi saya bilang. Tapi kalau perusahaan itu adalah tempatnya, fisiknya, gitu. Nah, perusahaan itu adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor produksi. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau perusahaan itu tempat dari badan usaha itu untuk mengelola faktor produksi, kalau badan usaha itu lembaganya. Gitu. Nanti kita akan lebih dalami perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Kalau badan usaha itu adalah wadah pelaksanaan kegiatan usaha. Kalau perusahaan itu alat atau sarananya. Sarana untuk melakukan kegiatan usaha. Kemudian badan usaha itu merupakan entitas dari badan hukum dan ekonomi, tapi kalau perusahaan itu secara teknisnya. Jadi kalau badan usaha itu entitas dari badan hukum, kesatuan dari badan hukum dan ekonominya, tapi kalau di perusahaan itu adalah teknisnya. Ini teknisnya, sehingga antara badan usaha sama perusahaan itu tidak bisa saling terlepaskan. Nah, kalau badan usaha itu tujuannya adalah menghasilkan laba dan memberikan pelayanan, kalau perusahaan itu tujuannya hanya menghasilkan barang dan atau jasa. Jadi menghasilkan barang dan atau jasa atau disebut dengan produk. Gitu. Nah, nanti ke produk itu dia akan bernilai, dia akan menghasilkan, memberikan pemasukan kepada perusahaan ketika nanti produk tersebut bisa dijual ke masyarakat, sehingga nanti imbasnya ini. Jadi ketika produk tersebut dijual ke masyarakat, maka nanti perusahaan itu akan menghasilkan laba di sini. Sehingga ini secara langsung itu sudah menjadi tujuan dari badan usaha.
Nah, bentuknya di sini ada UD itu usaha dagang atau unit dagang, ada PT, perseroan terbatas, ada FA atau firma, ada CV, komanditer, velocity atau apa kayak gitu sih. Nanti ada kok setelah ini. Itu ada CV, kemudian ada koperasi. Kalau bentuknya, kalau di perusahaan itu bisa berbentuk toko, bengkel, pabrik, dan tempat kerja produksi lainnya. Jadi kalau misalkan apa namanya, kalau di sekitar saudara mungkin ada yang punya toko, kemudian ada yang bengkel, atau yang skala lebih luas lagi itu disebut dengan pabrik. Kalau pabrik itu produksinya sudah luas. Produksi luas kalau di pabrik. Nah, kalau di badan usaha itu wilayah kerjanya disebut berkedudukan. Jadi berkedudukan, sedangkan kalau di perusahaan wilayah kerjanya disebut dengan lokasi atau tempat. Jadi nanti kita menyebutnya kalau badan usaha itu berkedudukan atau berbadan hukum kayak gitu biasanya. Misalkan di situ kan ada keterangannya. Kalau misalnya toko itu kan belum tentu dia berbadan hukum ya. Jadi belum tentu ada surat izin operasionalnya. Kalau bengkel mungkin juga kalau yang bengkel yang sudah besar mungkin ada di situ ada yang sudah punya badan hukumnya, itu berarti nanti akan masuk ke badan hukum. Tapi kalau cuma bengkelnya saja itu masuk ke perusahaan. Sama halnya dengan pabrik. Pabrik kan tempat kita kerja ya. Misalkan kalau ada keluarga saudara yang kerjanya di pabrik kayak gitu. Tapi kan di situ pabrik itu kan tempat untuk melakukan proses produksi. Tetapi di situ apakah namanya pabrik A? Kan enggak. Pasti namanya adalah misalkan PT. Misalkan PT Indofood, PT Gudang Garam, PT Sari Roti misalkan. Tapi kan biasanya kalau mungkin ada tetangga kalian kalau ditanya kerjanya di mana? Di pabrik kayak gitu. Berarti kan pabrik itu tempatnya. Pabrik itu adalah tempat proses produksinya, tetapi apakah nama perusahaannya itu pabrik kan enggak kayak gitu. Jadi nama perusahaannya nanti berarti nama perusahaannya itu sudah masuk ke badan usaha ini. Jadi apakah nama perusahaannya misalkan PT misalkan Sari Boga atau misalkan firma atau CV kayak gitu. Oke. Jadi itu perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Nah, di sini jenis-jenis badan usaha, yang pertama berdasarkan kepemilikannya, ini yang biasanya kita sering kita dengar, di situ ada badan usaha milik negara, ada atau badan usaha milik daerah. Jadi ada BUMN, ada BUMD. Ini contohnya apa nih? Kalau yang besar itu misalkan Garuda. Garuda itu kan punya BUMN ya. Yang isu-isu di akhir-akhir ini katanya misal isunya adalah Garuda itu pilot kayak gitu mau diganti dengan Pelita Air dan lain sebagainya itu. Jadi di situ ada BUMN itu ada Garuda, kemudian ada PLN, kemudian ada KAI, ada PDAM dan lain-lain. Kalau BUMD juga nanti ada banyak. Misalkan di tempat saudara mungkin ada BUMD. Biasanya kan kalau di desa ada ya. BUMD mana kayak gitu. Nah, kalau swasta, di sini badan usaha milik swasta, misalkan dia macam-macam kayak swasta itu misalkan kalau yang besar ya, kalau yang besar itu misalnya Indofood. Indofood itu kan swasta. Kemudian ada misalkan apa ya, Unilever itu juga swasta dan lain-lain. Ini saya memberikan contoh yang skalanya besar. Kemudian ada yang usaha campuran. Campuran itu jadi dia bisa BUMN tapi juga dia kerjasama sama BUMS. Tetapi ini jarang sih, jarang kalau campuran itu. Nah, kalau berdasarkan status hukumnya di sini ada kalau status hukumnya itu ada perusahaan perseorangan. Kemudian ada firma, ada persekutuan komanditer atau komanditer Vennootschap, ada perseroan terbatas atau ini biasanya yang banyak nih yang PT ini pasti banyak PT Indofood, PT Unilever dan lain sebagainya. Kemudian ada koperasi juga gitu.
Nah, kalau perusahaan multinasional, di sini ada yang bentuk badan hukum, misalkan di situ ada perusahaan cabang, ada perusahaan subsidiari, ada perusahaan patungan, ada perusahaan bentuk lain, ada perusahaan go public. Jadi kalau di perusahaan multinasional yang dia kalau kita mengkategorikan berdasarkan bentuk badan hukum, di situ ada misalkan katakanlah Indofood ya. Indofood itu kan kalau nggak salah perusahaan induknya itu ada di Tangerang, tetapi Indofood itu punya cabang di beberapa kota. Misalkan kalau di Semarang, di situ ada di Indofood kayak kalau nggak salah Jayakusuma atau mana kayak gitu, saya lupa. Kemudian ada Unilever itu juga sama. Kayak gitu. Selain itu juga ada bentuk penanaman modal. Jadi di sini ada yang mengambil bagian saham, ada melakukan cara lain, ada yang membeli saham. Jadi kalau modal ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan tersebut itu memperoleh modalnya, apakah dengan menjual saham ataukah misalkan nanti dengan apa namanya akuisisi atau merger dan lain sebagainya. Nah, kalau dasar hukum perusahaan multinasional itu dasar hukumnya ada dari internasional, itu berdasarkan dari Code of Conduct of Transnational Corporation atau ECOSOC PBB, ini di bawah naungannya PBB. Jadi memang setiap kegiatan usaha itu sudah ada dasar hukumnya. Jadi kita tidak bisa melanggar dasar hukum tersebut. Jadi sudah ada ketentuannya. Kemudian ada deklarasi tata ekonomi internasional baru, ini juga di bawah naungannya PBB. Jadi karena kita masuk ke dalam salah satu anggota PBB, berarti setiap kegiatan ekonomi, entah itu di dalam perusahaan atau di badan usaha, itu juga harus mematuhi dari ini. Nah, jadi mematuhi dari kode atau peraturan yang telah ditetapkan secara internasional itu. Nah, kalau di Indonesia itu sudah diatur bahwa berkaitan dengan bentuk dari badan usaha ini itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Itu jadi khusus PT. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing. Nah, Bu, kalau itu kan terbatas pada PT. Apakah ada undang-undang lain? Ada. Jadi setiap bentuk badan usaha itu sudah ada undang-undangnya. Silakan nanti saudara bisa cari setelah ini di Google itu ada. Silakan cari aja undang-undang. Misalkan di situ undang-undang badan usaha atau undang-undang perusahaan itu juga pasti ada dan semuanya sudah diatur. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau menjalankan sebuah usaha, menjalankan sebuah bisnis, misalnya perusahaan kita itu berbentuk badan usaha, misalkan koperasi. Koperasi itu ada undang-undangnya. Jadi kalau di koperasi itu ada undang-undang nomor kalau nggak salah 12 ya, 12 tahun 2012 tentang koperasi. Itu yang terbaru. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah silakan coba cek. Saya ingatnya itu pokoknya 12 atau undang-undang kalau koperasi itu undang-undang nomor berapa ya kalau koperasi itu? 25 kayaknya. 25 tahun 1996 atau berapa gitu kok saya lupa. Coba nanti saudara bisa cek ya. Gitu. Jadi bisa jadi kayak misalkan PT undang-undangnya mungkin banyak ya. Ada yang membahas khusus misalkan di situ bentuk PT, kemudian ada yang khusus membahas misalkan modal dalam PT kayak gitu. Jadi nanti saudara tidak bisa sembarangan ketika menentukan misalnya badan usaha saya itu saya harus mengacu ke peraturan yang mana kayak gitu. Di situ sudah ada di biasanya ini di bawahnya Kementerian Perdagangan itu ada. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai penggabungan badan usaha. Jadi, apakah badan usaha itu bisa digabungkan? Bisa. Dan ini juga kasusnya ada. Ada mungkin di sekitar saudara atau mungkin orang tua saudara yang kerja di perusahaan, di situ bentuk badan usahanya bisa jadi merupakan penggabungan atau bisa jadi akuisisi. Nah, sebelum kita
menganalisis kira-kira perusahaan yang sudah melakukan merger itu perusahaan mana saja dan yang sudah melakukan akuisisi itu perusahaan mana saja, saudara harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan merger. Jadi kalau merger dengan kondisi perusahaan pembeli itu juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan yang dibeli itu akan kehilangan atau berhenti beroperasi. Jadi kalau merger itu misalkan di sini ada misalkan ada perusahaan ya, ada A, ada B. Ada perusahaan A, ada perusahaan B. Nah, perusahaan B itu misalkan dia terkena pilot atau punya banyak hutang lah istilahnya ya. Kemudian perusahaan A itu membeli perusahaan B. Nah, sehingga perusahaan B ini kan menjadi seutuhnya milik A. Gitu. Jadi perusahaan B ini hilang. Nah, hilang karena sudah dibeli oleh perusahaan A. Begitu. Jadi semuanya di bawah, misalkan Bu yang dibeli apanya ya, semuanya yang dibeli, misalkan tenaga kerjanya dibeli, kemudian misalnya apa namanya tempatnya dibeli, kemudian proses produksinya juga dibeli, jadi semuanya dibeli. Jadi nggak cuma nama saja yang dibeli, tetapi semua yang ada di dalam perusahaan B itu semuanya dibeli. Itu. Nah, kalau sudah tanya Bu, apakah ini hanya berlaku di badan usaha atau bisnis? Itu enggak. Jadi ini enggak berlaku. Jadi merger ini juga bisa berlaku di dalam dunia pendidikan. Ya, jadi di dunia pendidikan, misalnya saudara nih, ada di tempat saudara itu misalkan ada sekolah tinggi atau apa kayak gitu ya. Jadi sekolah tinggi atau misalkan SMA atau apa namanya SMP yang swasta berarti ya. Kalau di tempat saya itu ada sekolah tinggi ya. Jadi sekolah tinggi itu awal mulanya itu sekolah tinggi keperawatan. Karena dia statusnya swasta, dia sudah lengkap di situ, mahasiswanya ada, tenaga kerjanya ada, izin operasional perguruan tingginya ada, kemudian akreditasinya juga sudah ada. Tetapi kalau yang swasta itu kan berada di bawah namanya yayasan, ya kan? Nah, karena yayasannya itu pilot, jadi yayasan itu tidak mampu membiayai kegiatan operasional dari sekolah tinggi ini. Mungkin banyak hal ya, mungkin terjadi apalah kayak gitu. Akhirnya sekolah tinggi ini itu dibeli sama yayasan, misalkan di situ yayasan B. Nah, yayasan B ini dibeli. Sekolah tinggi ini dibeli, kemudian sekolah tinggi ini akhirnya berubah nama sesuai dengan yang diinginkan oleh yayasan B. Itu. Jadi di situ apakah mahasiswanya masih? Apakah mahasiswanya masih? Masih, mahasiswanya masih, tenaga kerjanya masih, lokasinya itu juga masih di situ, tetapi dia akhirnya berganti nama. Berganti nama karena tadi si pemilik yayasannya itu sudah berganti. Kayak gitu. Itu kalau di dalam dunia pendidikan. Yang itu bisa terjadi apalagi kalau kita berbicara masalah dunia bisnis. Itu pasti sering terjadi. Nah, sedangkan akuisisi itu adalah pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibeli itu tetap ada. Jadi kalau akuisisi itu kayak semacam take over ya. Jadi gini, kalau di akuisisi kan tadi misalkan antara A dan B. A itu mengakuisisi perusahaan B ini. Itu. Jadi diambil alih semua pengambil alihan misalkan hak-haknya. Jadi harusnya ini kan dikelola oleh satu kayak gitu. Nah, akhirnya si A ini, perusahaan A ini itu men-take over semua kegiatan dari B, tetapi posisinya si B ini namanya tetap. Itu. Jadi kalau tadi bedanya merger, kalau merger itu kan dia berubah nama. Ya kan? Dia berubah nama.
Karena semuanya sudah dibeli oleh si yayasan B ini. Tapi kalau diakuisisi itu tetap, jadi dia tetap si B itu namanya tetap misalnya perusahaan B, tetapi semua pengambilan kebijakan, semua kegiatan operasional itu tetap berjalan. Itu. Jadi bedanya ada di nama. Jadi namanya itu tidak hilang kalau diakuisisi. Di mana semuanya meskipun di situ semuanya di take over, di pengambil alihan entah itu sahamnya atau aset-aset perusahaannya. Itu bisa terjadi gitu. Nah, selain merger ataupun akuisisi, di situ juga ada pencaplokan. Ini bahasanya mungkin agak-agak negatif ya, tapi di situ ada pencaplokan perusahaan atau disebut dengan amalgamasi. Jadi kalau dicaplok itu kayak semacam ya pencaplokan kayak biasanya jarang. Kalau di Indonesia itu kalau nggak merger itu akuisisi. Kalau pencaplokan perusahaan itu misalkan saya nyaplok misalkan perusahaan A dicaplok perusahaan B misalkan kayak gitu. Jadi semuanya ini karena konotasinya negatif ya, jadi tidak ada merger, tidak ada akuisisi ya hanya kayak direbut paksa kayak gitu. Sama halnya misalkan gini, kalau contoh merger atau contoh akuisisi ya, akuisisi yang ini benar-benar mungkin saudara alami itu adalah Facebook. Facebook itu kan awal mulanya punyanya Mark Zuckerberg itu kan Mark Zuckerberg. Kemudian di situ kan ada muncul akhirnya Facebook itu ada sosial media yang misalkan IG, kemudian ada WA dan lain sebagainya. Nah, IG ini sama WA ini akhirnya dia diakuisisi sama si pemilik Facebook. WA pun juga diakuisisi sama si pemilik Facebook. Gitu. Jadi bukan merger tapi diakuisisi. Jadi namanya tetap karena IG itu kan awalnya bukan punyanya Mark Zuckerberg. WA pun juga sama. Jadi punyanya orang lain, tetapi karena di situ adanya akuisisi dari Mark Zuckerberg yang awalnya hanya punya Facebook ini akhirnya si Mark Zuckerberg itu punya Instagram dan punya WA kayak gitu. Itu contoh dari akuisisi. Kalau contoh merger itu apa ya? Kalau merger itu contohnya apa? Biasanya kalau saya nggak tahu kalau Nokia jadinya kayaknya merger deh. Nokia, perusahaan teknologi kan Nokia sekarang udah jarang ya. Kalau dulu kan Nokia sangat laris sekali, tapi kalau sekarang kayaknya enggak. Ini siapa nih? Oh, Siva. Oke, itu kayaknya Nokia saya nggak tahu dia kayaknya nggak diakuisisi kalau perusahaan Nokia itu kayaknya jadinya di merger, tapi saya kurang tahu juga kalau Nokia itu mergernya sama siapa gitu. Itu. Nah, ini alasan-alasan kenapa akhirnya banyak badan usaha itu melakukan merger dan akuisisi ya. Jadi yang pertama adalah untuk pertumbuhan dan diversifikasi. Jadi untuk untuk pertumbuhan dari bisnis tersebut karena misalkan ya kalau kita berbicara masalah bisnis itu kan berbicara masalah persaingan. Nah, persaingan itu kalau kita nggak kuat dari semua segi faktor produksi, nggak kuat bahan bakunya, nggak kuat tenaga kerjanya, nggak kuat modalnya, maka di situ kan kita mau nggak mau juga harus berusaha ekstra ya untuk menjalankan bisnis tersebut agar bisnis tersebut itu bisa settle kayak gitu. Nah, jangan sampai kalau misalkan memang terpaksanya kita nggak bisa membiayai semua kegiatan operasional dari perusahaan, maka kita juga bisa melakukan akuisisi atau kita bisa melakukan merger. Jadi, oke, kita nggak apa-apa bukan sebagai pemilik, tapi paling nggak kita tidak mengorbankan bawahan-bawahan kita. Gitu. Yang kedua adalah untuk sinergi. Sinergi itu untuk keberlangsungan ya. Keberlangsungan.
Jadi keberlangsungan tidak hanya antara pemilik perusahaan dengan karyawan, tetapi juga antara karyawan dengan karyawan, antara perusahaan dengan lingkungan masyarakat, antara perusahaan dengan pemerintah. Yang ketiga adalah meningkatkan dana. Ini sudah jelas. Jadi kalau ada dua perusahaan antara A dan B, kalau ini entah itu di merger atau entah itu diakuisisi, kan akhirnya mereka akan punya dana yang tinggi, ya kan, dana yang cukup tinggi. Itu. Jadi yang tadinya awalnya terutama akuisisi ini, biasanya kalau akuisisi, kalau kita awal mulanya punya satu, misalkan punya perusahaan A, kemudian kita mengakuisisi perusahaan B, tentunya nanti dana yang akan kita miliki, dana operasionalnya juga akan semakin lebih tinggi. Gitu. Kemudian menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Jadi ini keterampilan ini adalah berkaitan dengan SDM, sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga pertimbangan pajak, ini sudah pasti berarti kaitannya antara perusahaan dengan pemerintah. Kalau urusannya dengan pajak, sehingga yang namanya merger atau akuisisi itu tidak hanya di situ melibatkan dua badan usaha saja, tetapi juga di situ kita berkaitan juga dengan pihak-pihak yang lain, yaitu adanya peran dari pemerintah ini. Karena mau nggak mau, kalau kita melakukan merger atau akuisisi, otomatis pajak yang harus kita bayarkan itu juga cukup tinggi nanti. Tapi nggak masalah kalau pajak itu tinggi, karena nanti kan kembalinya akan ke kita lagi. Yang keempat, meningkatkan likuiditas pemilik ya, meningkatkan likuiditas pemilik. Jadi ini lebih kepada modal. Likuiditas itu kemampuan membayar hutang. Jadi kalau likuiditas, jadi setiap perusahaan itu kan pasti pernah mengalami yang misalkan dia kekurangan modal dan lain sebagainya. Tetapi kalau di sini ada dua perusahaan yang itu entah di merger atau entah diakuisisi, maka sudah pasti kemampuan membayar hutangnya itu juga akan relatif lebih tinggi. Meskipun hutangnya misalkan ternyata perusahaan B itu punya hutang yang cukup tinggi kayak gitu. Akhirnya perusahaan A itu membeli perusahaan B yang sedang berhutang tadi. Tapi tidak masalah ketika dia bisa membeli perusahaan B, meskipun mereka harus membayar hutang-hutang mereka, tetapi ketika perusahaan B itu bisa dimaksimalkan dalam proses produksinya, maka utang-utang tersebut itu bisa tertutupi oleh kemergeran atau oleh keakuisisian dari dua perusahaan itu. Kayak gitu. Yang ketujuh adalah melindungi diri dari pengambil alihan. Nah, ini biasanya kalau ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam pembagian saham misalkan ya. Jadi kalau kita semakin banyak kita punya perusahaan, maka kan posisi kita di dalam perusahaan itu semakin kuat kayak gitu. Biasanya kalau ini yang sudah go public, perusahaan yang sudah go public itu kan perusahaan yang misalkan punya persentase saham di dua perusahaan itu karena kita melakukan merger atau akuisisi. Jadi posisi kita sebagai seorang pemilik perusahaan sekaligus pemilik saham tertinggi, kita bisa melindungi diri kita dari persentase saham yang kita miliki di dua perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi ini lebih kepada perlindungan. Karena kalau kita sudah berhubungan dengan kepemilikan saham itu sudah hubungannya sudah persaingan ya. Jadi persaingan yang nanti semakin kita punya saham di perusahaan tersebut, maka posisi kita di dalam perusahaan itu kan semakin kuat kayak gitu. Jadi semakin tinggi saham, maka posisi kita akan semakin kuat. Itu beberapa alasan melakukan merger. Kemudian nih, perbedaan merger dan akuisisi. Kalau kita lihat dari dimensi status hukumnya, ini saya nggak bisa nih. Sebentar kok, pen saya nggak bisa ya? Bisa. Kalau di sini nggak bisa, karena saya tadi nge-crop. Ini kok nggak muncul. Oke. Jadi perbedaan antara merger dan akuisisi, kalau kita lihat dari status badan hukumnya, yang namanya merger itu adalah perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum. Tadi yang saya bilang.
Jadi kalau perusahaan A sama perusahaan B itu kalau di merger, misalkan perusahaan B itu di merger oleh perusahaan A, berarti perusahaan B itu yang nggak ada, perusahaan B itu namanya udah nggak ada karena dia sudah dibeli sama si perusahaan A, kayak gitu. Sedangkan kalau akuisisi itu perseroan yang diambil alih sahamnya, badan hukumnya tidak menjadi bubar atau berakhir, hanya terjadi peralihan pengendalian kayak gitu. Jadi kalau di akuisisi itu badan hukumnya tetap ada. Jadi namanya itu tetap ada, cuma si pemiliknya saja yang berbeda. Itu lebih gampangnya bilangnya seperti itu. Jadi namanya tetap sama, cuma pemiliknya saja yang berbeda. Kayak misalkan kalau nggak salah apa ya, Indosat apa ya? Indosat itu kan dulu dimiliki oleh orang Indonesia. Kemudian Indosat itu dibeli sama kalau nggak salah investor dari Singapura atau Malaysia, saya lupa. Kayak gitu. Jadi Indosat itu sistemnya ya akuisisi. Indosat masih tetap namanya Indosat, tetapi hanya pemiliknya saja yang berbeda. Kayak gitu. Kemudian kalau berhubungan dengan aktiva sama pasiva, ya aktiva sama pasiva berarti ini makanan saudara lah ya sebagai mahasiswa pendidikan akuntansi. Di situ ada aktiva, berarti berhubungan dengan harta, utang, modal. Ya nggak sih? Kalau pasiva itu pendapatan sama beban. Sorry, kebalik. Pasiva. Kalau aktiva itu harta ya. Ini harta. Kalau pasiva itu utang, modal. Ya nggak? Benar ya? Oke, itu. Utang sama modal. Jadi kalau di merger, itu aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan. Jadi semuanya ikut. Semuanya ikut. Yang ada di perusahaan B, tadi karena yang di merger adalah perusahaan B, jadi apapun yang ada di perusahaan B, baik itu hartanya, baik itu utangnya, baik itu modalnya, ya semuanya ikut ke perusahaan A. Jadi perusahaan itu harus siap menanggung. Kalau perusahaan B itu misalkan punya utang, jadi siap harus membayarkan utangnya. Gitu. Kalau di akuisisi, aktiva dan pasiva perseroan yang diambil alih tetap ada pada perseroan yang diambil alih sahamnya. Gitu. Jadi kalau ini tetap ada, cuma nanti yang berkewajiban adalah ya si perusahaan B. Meskipun pemiliknya sudah berganti, tetapi perusahaan B itu tetap harus membayar kalau misalkan di situ mereka punya utang, mereka misalkan perusahaan B itu punya utang, ya perusahaan B tetap harus membayar. Dan bayar utangnya dari mana? Ya dari kegiatan operasional yang telah dilakukan oleh perusahaan B. Kayak gitu. Jadi meskipun pemiliknya berubah, tetapi tetap berkewajiban untuk membayar hutang. Tetapi kalau enaknya kalau di merger, itu ya utang yang dimiliki oleh perusahaan B itu ya nanti akan dibayar. Karena ini sudah di merger ya, sudah digabung lah istilahnya. Itu ya berarti nanti perusahaan A itu ya tetap harus membayarkan hutang dari perusahaan B tadi karena dia sudah memerger perusahaan B. Gitu. Nah, peranan badan usaha dalam perekonomian Indonesia yang pertama adalah sebagai produsen barang dan jasa. Ini kok pen saya kayaknya bermasalah deh ini tuh. Kok nggak mau? Nah, udah bisa. Nih, sebagai produsen barang dan jasa yang dibutuhkan, ini sudah pasti ya. Jadi kalau ini kaitannya badan usaha dengan perekonomian Indonesia, bahwa badan usaha itu adalah sebagai penyedia produk. Sebagai penyedia produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nih. Yang kedua, sebagai sumber penghasilan atau pendapatan dari masyarakat, yaitu dari mana? Dari tadi, perekrutan tenaga kerja. Jadi selain badan usaha itu, perusahaan itu menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, perusahaan tersebut itu juga merekrut tenaga kerja yang ada di dalam masyarakat. Tuh. Yang ketiga, sebagai penyedia lapangan pekerjaan, ini sudah pasti ya.
Ini sudah pasti dengan banyaknya badan usaha yang ada di Indonesia, maka itu membuka peluang bagi perusahaan tersebut, bagi masyarakat tersebut untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dan pendukung pendidikan. Nah, kalau pendukung pendidikan berarti ini nanti kaitannya dengan pemerintah. Jadi yang namanya perusahaan itu kan pasti mereka butuh kriteria-kriteria tertentu ya. Misalkan kalau tenaga kerja misalkan bidang pemasaran, oh ini berarti harus pemasaran. Oh, berarti ini harus lulusan S1, misalkan S1 manajemen pemasaran, misalkan. Nah, nanti perusahaan itu, kok perusahaan pemerintah ya, pemerintah itu akan menyediakan lembaga pendidikan yang di situ bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mencetak calon-calon tenaga kerja, misalkan di bidang pemasaran. Gitu. Yang keempat, sebagai sumber pendapatan negara, ini sudah pasti berkaitan dengan apa, yaitu pajak. Karena perusahaan atau badan usaha itu harus membayar pajak. Karena mereka berada di wilayah Indonesia. Di negara manapun mereka juga tetap harus membayar pajak. Yang kelima, sebagai agen dari pembangunan perekonomian nasional. Karena ini berkaitan nanti dengan pendapatan PAD. Pendapatan asli daerah gitu. Itu juga nanti kaitannya dengan hal tersebut. Pajak juga nanti bisa masuk. Jadi nanti salah satu indikator pembangunan ekonomi suatu negara itu kan sumbernya dari pajak. Jadi seberapa besar pajak yang disetorkan kepada negara itu akan jadi salah satu indikator pembangunan ekonomi ini. Yang kelima, semakin banyak badan usaha dan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha, maka semakin besar kemungkinan untuk membangun perekonomian negara ini. Karena kondisi perekonomian kita itu sudah masuk ke industrial ya. Industrial. Jadi kita bukan lagi, meskipun kita negara agraris, tetapi kita saat ini itu sudah masuk ke era industrial. Di mana porsi dari agraris itu lebih kecil daripada posisi industrial. Sehingga ini menjadi salah satu indikator bagaimana badan usaha itu mampu meningkatkan perekonomian suatu negara. Tidak hanya perusahaan, koperasi juga. Jadi koperasi, kemudian ada BUMN, ada PT, ada firma, atau ada UD misalkan, atau orang tua kalian yang punya usaha dagang, kan pasti ada UD, misalkan UD A, B, C, atau apa kayak gitu kan pasti ada. Oke. Kemudian ada legalitas usaha. Nah, kalau berkaitan dengan legalitas usaha, ini bahwa yang namanya badan usaha itu legalitas bagi badan usaha itu adalah bukti atau sertifikat keabsahan yang diberikan oleh pemerintah. Itu. Pengurusan izin usaha itu tidak perlu banyak biaya karena di sini sudah ada undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Kemudian di situ juga dijelaskan dalam mengurus ada SIUP, ada izin usaha industri, ada izin usaha misalkan kalau jasa konstruksi juga ada jasa konstruksi, ada tanda daftar industri, ada tanda daftar perusahaan, ada tanda daftar gudang, izin perluasan, izin pariwisata. Kalau itu berkaitan dengan pariwisata, usaha pariwisata ya berarti jasa, ada izin lokasi dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu beberapa perizinan yang harus dilakukan ketika sebuah perusahaan itu ingin melegalkan apakah perusahaan tersebut misalkan mau dilegalkan jadi firma atau mau dilegalkan jadi PT atau dilegalkan jadi CV gitu. Nah, kemudian apa manfaatnya kalau kita melegalkan usaha? Jadi memiliki legalitas usaha itu akan memberikan manfaat. Yang pertama, kepemilikan izin usaha itu bukti ya. Bukti sebagai warga negara yang patuh pada hukum.
Jadi kalau misalnya nanti ada yang menggugat usaha saudara, itu saudara sudah punya kekuatan hukumnya bahwa di sini oh ini loh tertulis misalkan di siupnya surat izin usaha pendirian itu di siupnya di sini tertulis nama saya, itu sudah ada nomornya dan ini sudah terdaftar misalkan itu. Yang kedua, kenyamanan dan rasa aman dalam kegiatan usaha. Jadi kalau usaha kita itu misalkan mohon maaf ya, usahanya itu tidak ada izinnya, itu kan kita deg-degan ya. Apalagi biasanya yang sering terjadi itu yang pedagang kaki lima yang jualan di pinggir-pinggir jalan itu. Itu yang agak ketar-ketir. Jadi saudara tidak bisa menyalahkan ketika ada Satpol PP yang di situ menggusur usaha masyarakat yang ada di pinggir jalan. Karena di situ apa? Nah, mereka para si PKL tersebut itu berjualan di lokasi yang itu lokasinya adalah milik negara. Kayak gitu. Nah, kalau ini lokasinya milik negara, berarti kan negara berhak untuk menggusur menggusur tempat usaha tersebut kayak gitu. Tapi kalau di situ misalkan saudara usaha di tanahnya saudara, kemudian di situ ada surat-suratnya lengkap, maka ketika ada penggusuran tersebut saudara akan aman karena sudah ada kekuatan hukumnya itu. Yang ketiga, kelangsungan usaha lebih bisa dipertahankan. Nah, itu karena kita sudah jelas intinya, kalau segala sesuatunya itu jelas, sudah ada dasar hukumnya dan kita sudah patuh terhadap legalitas yang perlu kita urus, maka di situ kita bisa merasa nyaman, merasa aman dan kita akan mempertahankan usaha tersebut kayak gitu. Manfaat legalitas usaha yang lain di sini ada menurut Rizky tahun 2016 itu yang pertama mudah terjalin kerjasama. Ini juga karena kita sudah jelas ya kalau ada legalitasnya itu semuanya akan gampang. Jadi kalau kita mau kerjasama dengan badan usaha lain, jadi kita itu sudah oh ini loh saya punya perusahaan, ini sudah ada siupnya, ini ada usaha label halalnya, ini sudah produk saya sudah tersertifikasi BPOM dan lain sebagainya. Jadi orang yang mau kerja sama kita itu akan lebih yakin. Kemudian yang kedua legalitas, ini jelas berarti di situ ada dasar hukum. Ada dasar hukum. Yang ketiga sadar pajak, itu juga jelas. Mudah akses permodalan, ini apalagi? Ini nanti akan lebih gampang ketika nanti dari lembaga keuangan itu memberikan kredit ke badan usaha. Jadi nanti akan lebih terpercaya karena badan usaha saudara itu sudah legal. Jadi lembaga keuangan itu akan dengan gampang untuk memberikan bantuan kredit usaha. Yang ketiga perlindungan lokasi usaha. Yang keenam, pendampingan dan pengembangan usaha. Jadi nanti ini kaitannya juga nanti akan ada kerjasama dengan misalkan ada dinas UMKM ya. Misalkan ada dinas UMKM dan koperasi di situ ketika ada pelatihan atau ketika ada inovasi baru di dalam usaha, maka di situ akan lebih gampang kita sebagai seorang pemilik badan usaha itu untuk mendapatkan pendampingan dari dinas-dinas terkait. Berarti ini kaitannya dengan pemerintah, government. Oke. Izin usaha yang dikemukakan jasa perizinan yang pertama sebagai sarana perlindungan hukum. Sebagai sarana promosi ini sudah jelas bukti kepatuhan pada aturan hukum bahwa kita itu patuh ketika kita bikin usaha itu kita sudah ada dasar hukumnya yang jelas. Kemudian di situ kalau kita membayar pajak itu juga di situ sudah tertera bahwa siapa di situ yang berkewajiban membayar pajak itu atas nama siapa itu juga jelas. Mempermudah mendapatkan proyek. Nah, ini jadi segala sesuatu kalau intinya ya kita jelas, usaha kita itu jelas, bukan abal-abal, maka ketika ada perusahaan lain yang di situ menawarkan proyek atau kerjasama, maka kita akan berpeluang.
berpeluang menjalin kerjasama dalam pengadaan proyek tersebut. Kayak gitu. Yang kelima, mempermudah pengembangan usaha. Karena yaitu adanya legalitas tadi, kita sudah punya perizinan usaha yang jelas di situ. Nah, ini jenis-jenis perizinan ini banyak banget. Jadi tergantung nanti ya, saudara bisa apa namanya? Ini nggak harus semuanya di awal itu nggak, tetapi nanti sambil berjalan pun itu bisa dilengkapi. Yang pertama ada surat keterangan domisili usaha. Itu berarti lokasi saudara itu di mana itu sudah jelas. Misalkan saudara punya usaha, lokasi usahanya di mana, kayak gitu. Misalkan di alamatnya RT berapa, luas bangunannya berapa, di situ sudah jelas. Nah, yang kedua adalah punya NPWP. NPWP ini nanti berkaitan dengan pajak. Nah, si pemilik badan usahanya siapa namanya? Oh, misalkan namanya adalah Indi. Indi Dwi Salekah misalkan. Nah, ternyata berarti nanti Indi pun juga harus bayar pajak kayak gitu karena di situ usahanya itu atas nama Indi dan Indi yang punya NPWP Indi yang didaftarkan sebagai pemilik usaha tersebut. Kemudian ada surat izin usaha dagang. Ada surat izin tempat usaha, ada situ, ada surat izin prinsip, ada surat izin usaha industri atau SIUI, ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, ada tanda daftar perusahaan, ada surat izin mendirikan bangunan. Misalkan kalau di situ saudara ternyata punya bangunan sendiri ya, jadi sudah bisa mendirikan perusahaan yang di situ punya gedung sendiri, maka di situ sudah jelas IMB-nya itu di mana dan atas nama siapa. Kemudian ada izin BPOM, ini kaitannya dengan produk yang saudara produksi. Misalkan di situ kalau ini produk barang berarti ya. Misalnya barang. Saudara punya usaha misalkan keripik setan misalkan. Keripik setan, oh berarti apakah keripik saudara itu sudah didaftarkan dan sudah mendapatkan sertifikasi dari BPOM atau belum gitu. Itu akan lebih terpercaya. Kemudian ada PIRT, pangan industri rumah tangga. Ini biasanya produk-produk rumah tangga. Produk rumah tangga. Gitu. Jadi misalkan kalau tadi ya, misalnya orang tua saudara punya usaha tempe, pembuatan tempe atau pembuatan tahu. Nah, coba silakan saudara bisa cek apakah di situ sudah ada PIRT-nya atau belum, kayak gitu. Kemudian yang ke-12 ini karena kita berada di negara yang mayoritas Muslim, maka di situ ada sertifikasi halal dari MUI. Itu. Jadi memang banyak sekali jenis perizinan. Nanti saudara biasanya yang wajib itu ini NPWP sudah ada. Izin BPOM itu penting. Jadi biar masyarakat itu percaya kalau produk saudara itu memang layak untuk dikonsumsi. Dan terutama ini yang sertifikasi halal juga kayak gitu. Jadi kalau saudara misalkan beli minuman atau makanan itu ada sertifikasi halalnya atau enggak gitu. Kalau enggak ada kan patut dicurigai ya, karena kita misalnya kalau yang muslim itu kita misalkan tidak diperbolehkan untuk makan makanan yang tidak halal misalkan. Nah, itu jenis perizinan. Dah, materi kita selesai untuk hari ini. Jadi ini kesimpulan untuk perkuliahan kita bahwa yang namanya kegiatan usaha itu memiliki wadah dan wadah tersebut bisa berupa badan usaha atau perusahaan. Kalau badan usaha itu wadah status hukumnya tadi. Status hukumnya tadi ada status hukum itu kan misalkan di situ ada SIUP, ada PIRT, ada SIUI dan lain-lain. Itu kalau badan usaha. Jadi status hukumnya jelas. Sedangkan kalau perusahaan itu alat badan usaha itu untuk mencapai profit. Itu misalkan di situ ada tempatnya, ada lokasi.
Jadi kalau saudara punya lokasi, oh saya punya Bu, punya gedung, misalkan punya bangunan atau gedung. Tapi apakah gedung itu sudah berbadan hukum? Kayak gitu. Apakah gedung itu sudah didaftarkan IMB-nya? Nah, itu yang harus dicek. Kalau cuma punya gedung saja, tetapi di situ saudara tidak punya IMB, ya belum jadi badan usaha. Karena status hukumnya belum jelas, IMB-nya belum didaftarkan, kayak gitu. Yang ketiga, jenis perusahaan itu digolongkan berdasarkan ada cara menghasilkan produk. Kemudian kalau jenis badan usaha bisa diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan usaha tadi ya, atau badan hukum. Jadi kalau kepemilikan modal, misalkan di situ ada BUMN, ada apa kayak gitu. Yang keempat, perkembangan dan kemajuan badan usaha itu seringkali menggunakan, misalkan kita bisa pakai merger atau kita pakai agalmasi ini. Agalmasi. Yang kelima, untuk memperoleh keabsahan dan menjamin kelancaran usaha, maka badan usaha itu harus punya legalitas. Jadi perusahaan itu akan bisa legal, akan bisa punya status hukum ketika nanti perusahaan tersebut sudah didaftarkan legalitasnya, sehingga nanti bisa dikatakan badan usaha. Gitu. Legalitasnya apa? Misalkan ada NPWP-nya, ada TDP-nya, ada SIUP, ada sertifikasi lain dari lembaga yang berwenang. Oke, itu saja dari saya. Nah, selanjutnya ada 2 tugas untuk saudara. Yang pertama adalah tugas individu. Silakan bisa dijawab beberapa pertanyaan ini. Ini juga sudah ada nanti tugasnya, ini kayak di format PDF juga sudah ada. Nanti ini saya tugasnya, filenya juga saya upload di Elena setelah ini. Silakan saudara bisa jawab ini. Boleh ditulis tangan, jawabannya boleh ditulis tangan, boleh diketik. Boleh. Dan seperti biasa nanti di-upload jawabannya di Elena dalam format boleh Word, boleh PDF. Jadi boleh. Kalau misalkan laptopnya yang rusak atau apa, boleh ditulis tangan. Tinggal nanti di-scan dalam bentuk PDF. Ini tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua, ini tugas kelompok. Buatlah kelompok yang terdiri maksimal 5 orang. Bebas. Kalau di sini kan ada 50 orang, satu kelas. Berarti nanti ada 10 kelompok. Boleh. Untuk anggota kelompoknya, boleh kalian mau milih siapapun, boleh, terserah. Kemudian diskusikanlah untuk merencanakan bentuk badan usaha, boleh apa saja. Dan jangan lupa tentukan jenis perusahaannya dan juga jenis produknya. Kemudian identifikasi jenis dokumen apa saja yang diperlukan untuk usahamu. Gunakan instrumen, nanti ada di lampiran 1 setelah ini. Kemudian gambarkanlah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurus izin usaha tersebut. Carilah informasi persyaratan, prosedur pengurusan, perizinan untuk usahamu. Gambarkan prosedur untuk mengurus setiap dokumen perizinan yang diperlukan. Jadi intinya tugas ini itu kan ada 5 orang tuh. Jadi ini tuh kayak seolah-olah saudara dari 5 orang itu akan kalian kumpul, ya kumpulnya secara online lah ya. Jadi kalian akan membentuk sebuah usaha. Jadi usaha kelompok lah istilahnya ya. Kalian akan membuat usaha. Nah, boleh usahanya apapun boleh. Makanan boleh Bu, boleh. Misalkan pakaian boleh nggak Bu? Boleh. Jasa misalkan jasa bengkel boleh nggak Bu? Boleh. Apapun boleh. Intinya kalian itu mengandai-andai lah ya. Kalian mengandai-andai jika kalian nanti punya usaha, kalian itu apa yang harus kalian butuhkan. Jadi langkah awal, oh saya mau bikin usaha bakso, boleh. Nanti silakan ditulis, oh mau bakso saya mau lokasinya di mana, ya Karang aja nggak apa-apa. Oh misalkan karena satu kelompoknya itu ada yang dari misalkan ada dari misalnya ya ada yang dari Kendal, Tegal, Brebes misalkan. Nah lokasinya kok beda-beda, nggak apa-apa. Misalnya perusahaan induknya lokasi awalnya itu misalnya ada di Tegal. Nanti tahun kedua kita akan ekspansi di daerah Brebes karena di situ ada anggota kelompok saya yang asalnya dari Brebes. Boleh kayak gitu. Jadi silakan diandai-andai saja. Jadi kalian membayangkan bahwa kalian itu ingin mendirikan sebuah usaha. Nah,
Kira-kira kalau kalian mau mendirikan usaha itu, dokumennya itu apa saja yang dibutuhkan? Nah, dokumennya itu ini yang tadi saya bilang. Nah, ini. Jadi ini ada 12, iya kan? Kalau misalkan Bu, kalau dokumennya di luar itu boleh nggak Bu? Boleh, misalkan tersertifikasi, misalkan sertifikasi internasional, boleh. Sertifikasi internasional misalkan boleh. Pokoknya di situ, karena ini semuanya kan nggak semuanya, misalkan kalau usaha apa namanya, usaha makanan kan surat keterangan domisili harus ada, NPWP juga ada, ini udah ada. Misalkan ini nggak ada ya pun nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nggak harus 12 poin ini ada, nggak harus kayak gitu. Tergantung dari jenis usahanya. Silakan boleh dipilih. Misalkan kalau saya mau cukup Bu, saya misalkan cukup nomor 1, nomor 2, nomor 6 misalkan, nomor 9, 10 sama ini. Kalau yang lainnya saya nggak butuh Bu, misalkan. Oh ya nggak apa-apa kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini. Udah, selain itu silakan digambarkan. Misalkan nanti saudara bikin langkah-langkah untuk mengurus surat izin usaha tersebut. Misalkan langkah pertama, saudara menyusun dokumen. Intinya ini saudara dibikin tidak ada panduan resminya ya, tidak ada panduan resminya. Silakan ini sesuai dengan imajinasi saudara, sesuai dengan analisis saudara. Kayak gitu. Begitu ya. Itu tugas kelompoknya. Nah, lampirannya itu seperti ini, lampirannya agak nggak kebaca, mohon maaf ya. Tapi ini nomor 1 sampai nomor 12 itu yang tadi, di slide tadi, jenis perizinan. Jadi saudara tulis 12-nya boleh. Kalau ini misalkan kalau perlu ya centang perlu, kalau tidak ya ini dicentang tidak. Kalau saudara mau nambah boleh nggak Bu? Boleh. Nambah sertifikasi internasional 13 itu apa boleh. Ini memang tidak kebaca ya, tetapi ini silakan kalian bisa improvisasi sendiri. Oke, itu saja. Ini mohon maaf, ini file aslinya juga agak tidak terbaca. Kalau ini yang tabel ini silakan bisa diimprovisasi sendiri. Oke, itu saja dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi atau terkait dengan tugas yang akan saudara kerjakan. Anggota kelompoknya bebas ya, boleh kalian mau milih siapapun boleh. Yang penting 5. Biar pas nanti ada 10 kelompok. Dan nanti uploadnya, oh ya itu diketik ya, diketik. Kalau yang tugas kelompok kan nanti bisa misalkan 5 orang, itu ada yang punya salah satu punya laptop ya silakan diketik. Kalau tidak punya laptop ya ditulis tangan nggak masalah. Nanti berarti ada dua menu di Elena, upload tugas individu dan upload tugas kelompok. Yang tugas kelompok jangan upload semua. Itu. Jadi yang upload hanya perwakilan salah satu saja. Misalkan di situ ada kelompoknya, misalkan ada Kamal, ada Tina, ada Anggit, terus ada siapa lagi ya kalau Kamal sudah upload ya Tina nggak usah upload kayak gitu. Silakan nanti salah satu saja yang upload, nggak usah semuanya. Disepakati saja nanti yang mau upload siapa gitu. Gitu ya. Itu. Jadi ini kayak semacam saudara itu berandai-andai ketika nanti mau punya usaha, itu mau usahanya seperti apa. Kemudian syarat-syaratnya itu misalkan saudara ingin ngurus perizinannya, itu perizinannya yang mau diurus itu apa kayak gitu. Oke, itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya akhiri. Untuk deadline pengumpulannya minggu depan ya. Minggu depan berarti kita kan hari Selasa ini, berarti hari Senin cukup nggak? 2 tugas itu. Itu kan nggak butuh banyak-banyak, orang saudara tidak perlu observasi juga. Cuma mengandai-andai saja. Siapa tahu nanti usahanya jadi kenyataan, kayak gitu kan, amin ya. Jadi bisa bikin usaha yang di situ bareng sama teman-teman sekelompok, kayak gitu. Terserah bebas mau usahanya apa, kayak gitu boleh. Sudah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk siapa nih?
Bu, saya Meliza, izin bertanya terkait dengan materi penggabungan perusahaan atau merger, apakah pemegang saham bisa menolak terjadinya merger? Dan bagaimana jika pemegang saham menolak? Ya nggak bisa berarti. Jadi kan setiap pengambilan keputusan itu kita juga harus melibatkan si pemegang saham. Nah, kalau pemegang misalkan di dalam pemegang saham itu pemegang saham itu kan banyak ya, nggak cuma satu atau dua orang, tapi kan banyak. Tetapi setiap pemegang saham itu kan punya suara yang berbeda-beda. Semakin banyak saham yang mereka miliki, maka kan suara mereka akan lebih semakin banyak. Nah, kalau misalkan pemegang sahamnya itu tidak mengizinkan untuk dilakukan merger dan keputusannya, kalau di situ pemegang saham kan banyak. Kalau cuma ternyata ada 10 nih misalkan, ternyata ada satu orang nih yang nggak setuju, tapi 9 orang lainnya setuju, ya yang satu orang tadi akan kalah kayak gitu. Kecuali kalau ternyata semua pemegang sahamnya itu tidak setuju untuk dilakukan merger, ya berarti si pemilik perusahaan itu ya tidak bisa melakukan merger kayak gitu. Intinya itu. Dan bagaimana jika pemegang saham menolak? Ya itu tadi. Kalau menolak, ya berarti nggak bisa. Semuanya dengan asumsi ya. Ini bukan satu orang pemegang saham, tapi semua pemegang saham itu tidak bisa menerima alias menolak, ya berarti nggak bisa dilakukan merger. Seperti itu yang Melisa ya. Oke, ini Melisa sudah. Kemudian Reza, silahkan Reza. Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya Reza Dwi Kumala, NIM 337, ingin bertanya. Kan tadi pada akuisisi dinyatakan bahwa jika masih ada hutang pada perusahaan B masih ditanggung oleh perusahaan B. Padahal perusahaan B sudah diambil alih oleh perusahaan A. Nah, pertanyaan saya, apakah hutang tersebut akan ditanggung oleh kedua perusahaan A dan B, Bu? Terima kasih. Oke, jawabannya tidak akan ditanggung oleh kedua perusahaan. Karena akuisisi ya, berarti yang menanggung ya perusahaan A, yang perusahaan B. Yaitu intinya kalau ditanggung kedua-duanya berarti namanya bukan akuisisi tapi merger. Kalau akuisisi ya hanya pemiliknya saja yang berubah. Hanya pemiliknya saja yang berubah, tetapi semua kewajiban, semua aktiva, semua pasiva itu ya harus ditanggung perusahaan B. Jadi ini bagaimana sih pemilik yang baru ini harus mengarahkan sumber daya yang ada di perusahaan B agar mereka itu bisa membayar hutangnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan menaikkan produktivitasnya. Oke, seperti itu ya Reza ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, silahkan selanjutnya Dini. Dini suaranya kok. Saya ingin bertanya, Suaranya di tempat saya kok tidak jelas ya. Saya nggak tahu. Apa? Di tempat yang lain jelas nggak itu suaranya? Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Putus-putus, Din. Suaranya. Sinyalnya mungkin. saya tulis di kolom Apa tulis di kolom chat room aja, soalnya suaranya putus-putus. Gitu, kalau di tempat saya putus-putus. Tadi di yang lain juga katanya tadi putus-putus. Silahkan bisa ditulis dulu. Oke, sambil nunggu Dini, mungkin ada pertanyaan yang lain. Silahkan Kamal. Perkenalkan, nama saya Kamal Ramadhani. Saya ingin bertanya, Bu, untuk membuat perizinan usaha itu harus membayar. Iya. Dan saya mau tanya lagi, Bu, untuk rokok itu kan ada cukainya. Cukai itu ada izin usahanya atau termasuk pajak? Oke.
Jadi untuk semua perizinan itu ada, jadi semua perizinan itu ada yang gratis, ada yang bayar. Contoh yang gratis itu NPWP. Kalau kalian bikin NPWP itu kalau saya dulu gratis, tapi nggak tahu kalau sekarang. Coba nanti saudara bisa cek. Kalau bikin NPWP itu gratis. Jadi NPWP itu kayak apa sih? Kayak rekening, bukan rekening ya, kayak KTP kayak gitu. Jadi itu identitas bahwa saudara itu nanti harus bayar pajak. Kayak gitu, harus bayar pajak. Nah, itu gratis. Kalau bikin NPWP-nya itu gratis. Tapi ada yang lain juga, kayak misalkan saudara mau ngurus PIRT. PIRT itu kalau nggak salah bayarnya sekitar 300.000 kalau nggak salah ya. Atau mungkin sudah berubah. Dan itu tarifnya beda-beda ya, tarifnya beda-beda antara perizinan yang satu dengan perizinan yang lain. Ada juga yang gratis. Kalau BPOM itu kayaknya ada yang gratis juga kok. Sertifikasi halal saya kurang tahu. Yang jelas kalau bayar itu bayar hanya sebagai administrasi saja. Jadi bayarnya nggak mahal-mahal. Begitu. Itu untuk pertanyaan pertama dari Kamal. Kalau pertanyaan yang kedua, kalau berkaitan dengan rokok, meskipun dia sudah ada bea cukainya, tetap mereka harus mengurus perizinan-perizinan. Jadi nggak semuanya dibatasi ya. Mau itu jenis usaha apapun, itu semuanya harus ngurus perizinan. Apalagi kalau usaha itu usaha rokok ya. Jadi kalau bea cukai, kemudian jadi gini, kita itu kalau kita ngurus perizinan, berarti kan usaha kita terdaftar nih, ya kan? Kalau usaha kita terdaftar, berarti otomatis kan usaha kita itu sudah legal. Kalau usaha kita sudah legal, berarti nanti kita sudah harus siap konsekuensinya apa, yaitu kita akan ditagih sama Direktorat Pajak. Jadi kita harus bayar pajak, karena kita sudah terdaftar tuh. Beda kalau usaha saudara itu tidak terdaftar, alias ilegal, misalkan kayak warung kelontong. Warung kelontong di tetangga saudara itu kan banyak yang tidak ada surat izinnya. Oh berarti itu nggak kena pajak, karena mereka nggak mendaftarkan usahanya, kayak gitu. Kalau saudara mendaftarkan usaha saudara, mau daftar perizinan apapun, itu kan berarti sudah terekam tuh datanya di pusat. Berarti pusat itu nanti bisa untuk menagih pajak ke saudara. Itu. Begitu ya Kamal ya. Oke, ini dari Dini. Dalam perusahaan multinasional, bentuk badan hukum kan ada perusahaan subsidiari, perusahaan subsidiari itu kayak perusahaan substitusi ya. Substitusi itu kayak pengganti gitu. Jadi kan ada perusahaan cabang, ada perusahaan subsidiari, itu kayak perusahaan ya semacam kalau kita biasanya tahunya itu perusahaan cabang ya. Perusahaan cabang misalkan perusahaan induknya itu ada di Jakarta, cabangnya ada di mana-mana. Kalau subsidiari itu kayak substitusinya. Jadi kayak substitusi itu misalkan dia punya perusahaan A, dia punya subsidiari misalkan perusahaan B. Nah, perusahaan B itu misalkan ya perusahaan B itu yang nanti akan memasok misalkan bahan baku untuk kemasan dari perusahaan A kayak gitu. Jadi misalkan kalau perusahaan A itu bergerak dalam bidang makanan, jadi dia produksi makanan. Tapi yang namanya makanan kalau mau dijual ke masyarakat itu kan butuh yang namanya kemasan. Nah, kemasan itulah yang nanti misalkan dia dipasok oleh perusahaan subsidiari tadi, kayak gitu. Jadi itu bukan produksi utamanya, kayak gitu ya Dini ya. Oke, itu saja untuk perkuliahan kita hari ini karena waktunya juga sudah habis. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan berarti hari Senin. Hari Senin karena kita kuliahnya hari Selasa, berarti maksimal ngumpulinnya hari Senin jam 12 malam. Biar nanti pas hari Selasa bisa kita bahas. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi saudara hari ini. Untuk mulangnya itu sudah saya akhiri. Minta tolong untuk segera divalidasi ya, biar tidak terlupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, ini saya
stop dulu.